Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Education Class semester genap dari Hima Prodi Manajemen STE Perbanas Surabaya tahun 2020. Sebelumnya perkenalkan, saya Lukman Hakim Rahmawan dengan NIM 2018-210-256. Baik, di sini saya akan mencoba untuk membantu atau membahas soal dari pengantar akuntansi 2 dari UTS semester kemarin atau semester ganjil. Nah, sebelumnya di sini kita sifatnya itu belajar bareng ya guys. Jadi jika dari kakak ada kesalahan atau apapun itu, jadi mohon untuk dimaafkan dan mohon dibenarkan jika ada yang salah. Oke, baik. Selanjutnya di sini kakak akan coba menjawab untuk soal nomor 1, yaitu piutang usaha. Nah, untuk soalnya mungkin rekan-rekan bisa lihat di sini. Mungkin rekan-rekan bisa mempause videonya untuk membaca soal. Jadi kakak langsung saja ke pembahasan, yaitu yang pertama di sini kita yang pertama untuk diminta menghitung taksiran kerugian piutang atau biaya piutang tak tertagih tahun 2017. Yang kedua, membuat jurnal penyesuaian untuk membebankan kerugian piutang tahun 2017. Dan yang ketiga, menyajikan akun piutang usaha dan cadangan kerugian piutang di laporan posisi keuangan atau laporan neraca per 31 Desember 2017. Nah, sebelumnya pasti rekan-rekan udah pada tahu ya apa itu di sini ada daftar umur piutang. Nah, jadi sebelum kita mencari atau menghitung taksiran biaya kerugian atau biaya piutang tak tertagih, kita harus mencari hari lewat jatuh tempo dari tiap masing-masing debitur. Baik, langsung saja untuk yang pertama, yaitu Uderia dengan tanggal faktur 9 Agustus 2017 dengan jumlah piutang yaitu sebesar 13.500.000. Sebelumnya di soal kita telah mengetahui bahwa perusahaan menjual barang dagangannya dengan jangka waktu kredit 30 hari. Langsung saja kita ke perhitungan ya. Jadi untuk jangka waktu piutangnya yaitu 30 hari. Nah, yang pertama kita harus mengetahui jumlah hari di bulan Agustus, yaitu 31 hari. Nah, selanjutnya kita mengetahui jika tanggal faktur dari Uderia yang pertama yaitu 9 Agustus. Jadi untuk mencari jumlah hari jatuh tempo yang sedang berjalan, yaitu kita langsung saja kurangkan dari 31 hari menjadi dengan 9 Agustus. Jadi kita dapati jumlah hari dalam jatuh tempo yaitu 22 hari, yang mana menyisakan 8 hari dari 30 hari jangka waktu piutang. Nah, sisa 8 hari tersebut kita lanjutkan ke bulan selanjutnya, yang mana bulan September. Maka kita dapati tanggal jatuh tempo untuk piutang Uderia yang berfaktur 9 Agustus yaitu 8 September. Oke, kita lanjut ke perhitungan selanjutnya. Selanjutnya yaitu kita mencari sisa hari lewat jatuh tempo dari mulai 8 September atau di atas 8 September sampai ke akhir periode yaitu 31 Desember. Nah, jadi perhitungannya setelah kita mengetahui tanggal jatuh tempo dari Uderia, maka kita langsung saja kita kurangi dengan jumlah hari di bulan September. Jadi 30 hari dalam bulan September kita kurangi dengan tanggal jatuh tempo yang sebelumnya kita telah ketahui yaitu 8 September, yaitu hasilnya 22 hari. Nah,
mulai dari 22 hari ini kita sudah melewati jatuh tempo, maka untuk bulan-bulan selanjutnya kita tinggal tambahkan saja. Jadi 22 ditambah 31 hari dari bulan Oktober, ditambah 30 hari dari bulan November, dan ditambah 31 hari dari bulan Desember, sehingga total hari lewat jumlah jatuh tempo yaitu 114 hari. Oke, jadi selanjutnya setelah kita menemukan total hari lewat jatuh tempo, kita memasukkan jumlah piutang dari Uderia yang telah kita ketahui ke daftar umur piutang, yaitu 13.500.000. Nah, di sini kita ketahui bahwa saldo piutang dari Uderia yaitu 13.500.000. Nah, kita masukkan ke kolom saldo. Nah, selanjutnya kita memasukkan saldo piutang tadi sesuai dengan total hari lewat jatuh tempo dari Uderia, yaitu sebesar 114 hari. Nah, di sini kan 114 hari itu lebih dari 90, maka kita masukkan saldo Uderia tadi yang sebesar 13.500.000 ke kolom lebih dari 90. Nah, kita masukkan di situ. Oke, lanjut. Nah, sekarang untuk toko cahaya. Nah, toko cahaya ini kan ada dua faktur, yaitu tanggal 4 September sama 17 September. Jadi kita yang pertama itu harus mencari masing-masing total hari lewat jatuh tempo dari faktur toko cahaya tadi, yaitu yang pertama kita mencari tanggal 4 September dengan jumlah 11.250.000 rupiah. Nah, seperti cara yang telah dijelaskan sebelumnya, jadi langsung saja kita ketahui jumlah hari di bulan September yaitu 30 hari. Nah, tanggal fakturnya 4 September, langsung kurangkan saja. Jadi 30 hari dikurangi 4 September hingga ditemukan jumlah hari yang jatuh tempo yang telah berjalan yaitu 26 hari, yaitu dan menyisakan 4 hari dari 30 hari jangka waktu piutang. Nah, dari 4 hari tadi seperti tadi kita lanjutkan ke bulan selanjutnya yaitu bulan Oktober. Jadi kita ketahui jatuh temponya yaitu 4 Oktober. Nah, jumlah hari di bulan Oktober yaitu ada 31 hari, kita kurangi dengan tanggal jatuh tempo yaitu 4 Oktober hingga jumlah hari lewat jatuh tempo dari tanggal jatuh tempo yaitu 27 hari. Tinggal kita tambahkan dengan bulan-bulan hingga bulan Desember, yaitu bulan November dan Desember, hingga kita mengetahui total hari lewat jatuh tempo yaitu 88 hari. Sama seperti tanggal 4 tadi, hanya saja di sini faktornya yaitu tanggal 17. Jadi langsung saja kita ke total hari lewat jatuh tempo yaitu 75 hari. Nah, di sini kan tadi ada dua faktur. Jadi untuk kita memasukkan ke saldonya yaitu kita tambahkan saja antara faktur tanggal 4 dan tanggal 17, yaitu langsung 11.250 ditambah 7.500 yang menghasilkan 18.750.000 rupiah. Nah, kan karena di sini piutang toko cahaya yang faktur 4 September dan 17 itu sama-sama memiliki jatuh tempo di antara 61 hingga 90 hari. Di sini 88 hari dan 75 hari, maka kita masukkan kedua piutang tadi ke kolom 61 hingga 90 hari. Dan jumlahnya sama seperti saldo, di mana kedua faktor tersebut dijadikan satu dalam satu kelompok lewat jatuh tempo.
Jadi seperti cara sebelumnya, kita langsung saja. Mungkin rekan-rekan di sini bisa mencoba untuk menghitung sendiri dengan cara-cara yang saya jelaskan tadi. Nah, di sini langsung saja kita ke hasilnya, yaitu 46 hari. Jadi kita masukkan ke kolom 31 hingga 60 hari sebesar Rp10.750.000. Sama untuk Delantera, yaitu 20 hari dengan jumlah Rp11.500.000 di kolom 1 hingga 30 hari. Nah, di sini PT Abadi fakturnya yaitu 6 Desember dan 20 Desember, yang mana belum sampai lewat jatuh temponya yaitu 30 hari. Jadi kita langsung saja kedua faktor tadi kita masukkan ke belum jatuh tempo sebesar Rp21.900.000 dari penambahan Rp9.750.000 dan Rp12.150.000 dari kedua faktor PT Abadi. Nah, di sini kita jumlahkan semua dari umur piutang dari debitur yang lain. Nah, setelah itu kita ketahui sebelumnya dari soal kalau persen dari taksiran piutang tak tertagih yaitu sebesar 0,5% untuk belum jatuh tempo, 1% untuk 1 hingga 30 hari, 3% untuk 31 hingga 60 hari, 5% untuk 61 hingga 90 hari, dan 7% untuk lebih dari 90 hari. Di sini kita tinggal kalikan saja. Yang pertama untuk belum jatuh tempo 21.900.000 dikali dengan 0,5% hingga hasilnya yaitu 109.500. Dan untuk 1 hingga 30 yaitu 11.500.000 dikali dengan 1% yaitu 115.000 rupiah. Dan untuk 31 hingga 60 hari yaitu sebesar 10.750.000 dikali 3% yang hasilnya 322.500. Untuk 61 hingga 90 hari yaitu 18.750.000 rupiah dikali dengan 5% yaitu dengan hasil 937.500. Dan untuk yang lebih dari 90 hari yaitu 13.500.000 dikali 7% hingga hasilnya 945.000. Nah, dari seluruh umur piutang ini kita jumlahkan hingga menghasilkan 2.326.000 untuk piutang tak tertagih. Nah, baik, di sini kita langsung saja ke soal yang diminta, yaitu menghitung taksiran kerugian piutang atau biaya kerugian piutang tahun 2017. Nah, langsung saja dari total piutang tak tertagih tadi dikurangi dengan cadangan kerugian piutang yang ada di soal, yaitu sebesar 1.675.000. Dan untuk piutang tak tertagih yaitu sebesar 2.326.000 yang akan menghasilkan yaitu 651.000 rupiah untuk taksiran kerugian piutang. Nah, untuk jurnal penyesuaiannya bisa rekan-rekan lihat di sini, yaitu untuk tanggal 31 Desember kerugian piutang di debit dan cadangan kerugian piutang di kredit yaitu sebesar 651.000 rupiah. Dan untuk penyajian di laporan posisi keuangan kita bisa lihat di layar, yaitu aset lancar dengan rincian piutang usaha sebesar 76.400.000 dan cadangan kerugian piutang 2.326.000 rupiah dikurangi hingga kita memperoleh nilai realisasi bersih yaitu sebesar 74.074.000 rupiah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau rekan-rekan ada yang
mau bertanya bisa menghubungi saya di nomor yang ada di layar ini dan email. Baik, sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan, dan jika ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon dibenarkan karena kita sifatnya di sini belajar bareng ya guys. Oke. Baik, terima kasih telah mendengarkan. Semoga kita diberi kesehatan dalam wabah pandemi COVID-19 ini. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba membantu untuk menjawab soal dari akuntansi pengantar 2 untuk yang nomor 2. Nah, di sini sebelumnya saya tekankan bahwa kita belajar bersama-sama. Jadi, jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan bisa dibenarkan oleh rekan-rekan. Nah, di sini saya langsung saja untuk membahas soal nomor 2, yaitu tentang piutang wesel. Nah, di piutang wesel ini sudah ada transaksi-transaksi setiap tanggalnya. Lalu kita lihat pertanyaannya, dengan asumsi semua wesel dilunasi saat jatuh tempo. Jadi, buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi pada tanggal penerimaan atau penarikan wesel, pendiskontoan wesel, pelunasan wesel, dan jurnal penyesuaian jika masih ada wesel yang dimiliki. Oke, berarti kita langsung saja ke transaksi pertama, yaitu tanggal 29 September. Nah, di sini perusahaan menarik wesel 20 juta, bunganya 9% dan jangka waktunya 3 bulan atas penjualan yang dilakukan kepada toko Buana. Jadi di sini tanggal 29 September perusahaan melakukan jurnal penarikan berarti ya. Nah, maka ayatnya adalah ini. Jurnal penarikan, ayat jurnalnya ada piutang wesel pada penjualan. Nah, sebesar berapa? Nah, berarti piutang wesel pada penjualnya sebesar penarikannya, yaitu 20 juta. Jadi, di debit 20 juta dan di kredit 20 juta. Seperti itu. Nah, di sini kan dengan asumsi semua wesel dilunasi pada saat jatuh tempo. Nah, di sini berarti harus membuat jurnal pelunasannya. Nah, terkadang ada dari beberapa untuk jurnal pelunasan itu ditaruh ketika sudah tanggalnya. Jadi kita mengerjakannya urut tanggal. Nah, tapi kalau kakak lebih suka untuk melakukan jurnal penulisannya itu kita buat dulu karena mempermudah. Nah, tapi kalau ada rekan-rekan yang menurut rekan-rekan ada cara yang lebih mudah, silahkan. Tapi ini menurut kakak lebih mempermudah. Jadi lebih ringkas untuk satu tanggal sudah selesai langsung. Nah, selanjutnya berarti kita langsung membuat jurnal pelunasannya. Nah, tapi sebelum jurnal pelunasan kita lihat jatuh temponya tanggal berapa ini. Nah, jatuh temponya jangka waktunya 3 bulan, berarti jatuh temponya berapa? Nah, 3 bulan ini dari 29 September. Nah, 29 September ini masuk di akhir periode bulan kan? Jadi, kita ngitungnya dari bulan selanjutnya, yaitu 29 Oktober, 29 November, dan 29 Desember. Jadi, jatuh tempo untuk wesel ini adalah 29 Desember. Nah, setelah itu kita hitung tuh berapa sih bunganya kalau weselnya ini. Nah, bunganya dapat dihitung dengan kita lihat jangka waktunya. Ada 3 bulan, jadi 3 dibagi 12. 12 itu apa? 12 itu jumlah bulan dalam 1 tahun. Jadi 3/12 dikali bunganya. Di sini bunganya 9%, maka ini 9% dikali piutang weselnya 20 juta. Nah, lalu ketemunya sama dengan 450.000. Nah, untuk jurnal pelunasannya itu ayat jurnalnya ada kas, pada, pendapatan bunga, dan piutang wesel. Nah,
kita tulis di sini pendapatan bunganya berapa? 450.000. Terus piutang weselnya berapa? 20 juta. Nah, berarti kasnya di sini adalah 20.450.000. Pertambahan dari ini. Seperti itu. Lanjut ya, kita ke soal nomor maksudnya di transaksi yang selanjutnya, yaitu 17 Oktober. Nah, di sini menerima wesel dari toko megah atas piutangnya yang jatuh tempo hari ini. Nominal wesel 10 juta, jangka waktunya 90 hari, dan bunganya 9%. Nah, berarti ini kan jurnal penerimaan wesel nih. Nah, jurnal penerimaan wesel itu ayat jurnalnya adalah piutang wesel pada piutang usaha. Jadi, sebesar berapa? Piutang wesel sebesar nominal weselnya 10 juta dan piutang usahanya 10 juta. Seperti itu. Nah, selanjutnya kan kita bisa membuat jurnal penyesuaiannya nih, tapi kita lihat dulu jatuh temponya. Nah, ternyata di sini jatuh temponya 90 hari. Nah, 90 hari dari tanggal 17 Oktober itu jatuh temponya di bulan apa sih? Nah, kita bisa hitung. Caranya seperti ini. Nah, ini. Jadi, kita hitung dulu jumlah hari dalam Oktober itu ada berapa. Kan ada 31 hari. Terus, ini dikeluarkan menerima weselnya itu tanggal berapa sih? Tanggal 17 kan? Tanggal 17. Ternyata hari yang diperhitungkan untuk bulan Oktober ada 14 hari. Lalu kita ke bulan selanjutnya, ada November. November itu berapa hari? Ada 30 hari. Lalu kita ke Desember, ada 31 hari. Nah, di sini kan kita sudah sampai akhir tahun tuh. Desember kan sudah akhir tahun. Kita hitung berapa sih jumlah totalnya. Nah, ternyata masih 75 hari. Nah, sedangkan kita punya jatuh temponya 90 hari. Maka sisa dari ini itu adalah jatuh temponya. Jadi, jatuh temponya adalah 15 Januari 2018. Seperti itu. Nah, karena jatuhnya pada 15 Januari 2018, maka ini bukan tidak memiliki jurnal itu pelunasan karena dilunasinya masih tanggal 2018, melainkan kita memerlukan jurnal penyesuaian. Nah, untuk jurnal penyesuaian kan ada bunga yang berjalan tuh selama transaksi sampai akhir tahun. Maka dari itu kita harus menghitung bunga yang berjalan berapa. Nah, periode bunga berjalan sama dengan ini. Kita menerima weselnya tanggal 17 Oktober. Maka 17 Oktober bunga berjalan awalnya sampai akhir tahun, yaitu 31 Desember. Maka dari itu, cara menghitungnya adalah ini. 75. Nah, 75 itu dari mana? 75 itu adalah hari dari tanggal 17 sampai 31 Desember. Itu ada 75 hari. Nah, dibagi 360. 360 itu adalah jumlah hari dalam satu tahun. Nah, di sini jumlah hari dalam satu tahun itu tergantung kesepakatan kelas kalian masing-masing ya rekan-rekan. Karena dulu ada yang beberapa 362 hari. Kalau dulu saya itu kesepakatannya adalah 360 hari memakainya. Jadi saya ini dibagi 360. Nah, selanjutnya dikali dengan bunganya. Bunganya berapa? Bunganya di sini 9%. Lalu dikali sama nominal weselnya 10 juta. Ketemunya periode bunga berjalan adalah 187.500. Nah, untuk jurnal penyesuaian ini kita memerlukan ayat jurnal yaitu piutang bunga pada pendapatan bunga. Nah, piutang bunganya sebesar 187.500 di debit dan 187.500 di kredit. Seperti itu. Selanjutnya kita ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 29 November
2017. Nah, di situ pertanyaannya mendiskontokan wesel toko Buana dengan tingkat diskonto 6%. Berarti kita melakukan diskonto kan. Nah, kita hitung dulu nih. Nah, di sini pertama untuk menghitung diskonto, kita tulis ada yang nilai jatuh temponya. Nah, nilai jatuh temponya berapa sih? Nah, nilai jatuh tempo ini bisa didapat dari nominal wesel ini 20 juta ditambah nominal wesel dikali bunga dikali jangka waktunya 3 bulan. Seperti itu. Atau sama saja dengan yang ini. Yang kas ini 20 juta 450. Jadi di sini nilai jatuh temponya 20 juta 450. Lalu ada periode diskonto. Nah, tanggal 29 kan kita mendiskontokan. Berarti periodenya itu berapa lama sih? Jadi periodenya itu tanggal kita mendiskontokan sampai jangka waktunya habis, yaitu tanggal 29 Desember kan tadi. Berarti jangka waktu periode diskontonya tanggal 29 November sampai 29 Desember, yaitu ada 1 bulan. Nah, setelah itu kita menghitung diskontonya berapa. Nah, diskonto ini adalah periode diskontonya berapa sih? Nah, periode diskontonya kan tadi 1 bulan. 1 dibagi 12 jumlah bulan setahun dikali tingkat diskontonya berapa? 6% dikali nilai jatuh tempo 20 juta 450.000. Nah, ketemu hasilnya sama dengan 102 250. Lalu kita menghitung nih kas yang diterima berapa berarti. Nah, kas yang diterima dapat dari nilai jatuh tempo yaitu 20 juta 450 dikurangi oleh 102 250. Hasilnya adalah 20 juta 347.750. Jadi di sini kita taruh bahwa tanggal 29 November jurnal diskontonya, pendiskontoan weselnya adalah kas pada pendapatan bunga pada wesel di diskonto. Nah, berarti kasnya berapa? Kasnya lihat di sini, kas yang diterima berarti 20 juta 347.750. Terus kita mendiskontokan wesel berapa tadi? Weselnya kan 20 juta, berarti wesel di diskonto 20 juta. Nah, pendapatan bunganya dapat dari mana? Pendapatan bunga bisa kalian ambil dari 20 juta 347.750 dikurangi 20 juta yaitu 347.750. Seperti itu. Nah, sekarang kita membuat jurnal pelunasannya. Karena jatuh temponya kan sampai 29 Desember, berarti kita nggak perlu jurnal penyesuaian, kita memerlukan jurnal pelunasan. Nah, jurnal pelunasannya adalah seperti ini, wesel di diskonto pada piutang usaha, yaitu weselnya sejumlah berapa tadi yang didiskonto, kan 20 juta, berarti di debit 20 juta dan piutang usaha di kredit 20 juta, seperti itu. Nah, sudah selesai dari sini. Apakah dari rekan-rekan ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, sekian dari saya. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun kesalahan pada jawaban. Semoga ini dapat bermanfaat buat rekan-rekan dan bisa membantu rekan-rekan untuk mengerjakan soalnya nanti. Semoga lancar ya UTS-nya. Oke, terima kasih rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas soal nomor 3 tentang persediaan. PT Abadi Jaya menggunakan sistem perpetual dalam pencatatan persediaan. Transaksi pembelian dilakukan dengan tunai, sedangkan transaksi penjualan dilakukan dengan cara 210 N per 30. Berikut adalah transaksi pembelian dan penjualan dari salah satu barang dagangannya selama bulan ini, di mana perusahaan menjual barang dagangannya dengan harga jual 11.500 per unit dan penetapan harga pokok persediaan dengan metode MPKP atau FIPA. Pertanyaan pertama, diminta catatlah transaksi tersebut dengan kartu persediaan
sehingga akan diketahui harga pokok penjualan dan persediaan akhirnya. Untuk tanggal 1 Mei, diketahui persediaan awalnya berjumlah 150 dengan harga pokok produknya adalah 8.000, sehingga totalnya adalah 150 dikali 8.000 sama dengan 1.200.000. Untuk saldonya juga sama. Lalu tanggal 3 Mei, perusahaan membeli sebanyak 150 unit dengan harga pokok unitnya 8.050, sehingga totalnya adalah 1.207.500, sehingga saldo perusahaan menjadi 1.207.500 ditambah dengan 1.200.000 menjadi 2.407.500. Lalu tanggal 6 Mei, perusahaan menjual sebanyak 200 unit. Karena ini menggunakan metode FIFO, maka 150 unit tanggal persediaan awal kita ambil dengan harga jual 8.000 per unit. Sisanya diambil dari pembelian tanggal 3 Mei 150 unit. Diambil 50 unit dengan harga jual 8.050 per unit. Sehingga totalnya menjadi 1.602.500. Dan sisa saldonya adalah 100 unit, sehingga totalnya menjadi 805.000.